Oke teman-teman, mumpung sekalian saya tadi bikin VT, kayaknya perlu saya tambahi lagi. Saya mau bikin VT lagi tentang tips sembuh dari GERD anxiety gitu ya. Sebenarnya simple sih gitu, simple. Yang pertama mungkin kalau soal dari pola hidup, itu yang pertama adalah makan teratur. Makan teratur. Jadi kalau masih parah-parahnya itu ya kita harus makan teratur, nggak harus selalu banyak, sedikit-sedikit tapi sering. Jadi gitu ya. Dulu saya 2 jam sekali, sedikit 2 jam sekali, nanti bisa 3 jam sekali, baru nanti normalnya adalah 4 jam sekali. Jam 8 sarapan, jam 2 sarapan, nanti ada yang malam gitu. Kalau susah makan nasi, itu makan telur rebus ya, telur rebus. Terus kalau untuk camilan ya kalau yang buah itu yang pepaya, pisang gitu. Kalau camilan, kalau yang masih parah-parah ya hindarilah gorengan dulu gitu. Terus kemudian pola tidur. Jadi pola tidur itu harus memang harus dijaga. Terus kemudian mungkin banyak, saya setiap jam 2 itu bangun gitu, nggak bisa tidur, insomnia gitu kan. Misalnya sudah tidur terus habis itu kebangun lagi. Diambil hikmahnya. Untuk yang beragama Islam, mungkin sama Allah lagi dibangunin, buat sholat tahajud, buat berdoa, buat minta kesembuhan sama Allah, seperti itu. Karena mungkin saya melihat bahwa Mbak, saya biasanya jam ini kebangun, jam 2 jam 1 kebangun gitu. Terus habis itu nggak bisa tidur. Oh, berarti sama Allah lagi dibangunin gitu. Jadi pola tidurnya dijaga. Saya biasanya jam 9 atau maksimal setengah 10 saya sudah harus tidur. Karena nanti saya harus bangun untuk sholat tahajud. Nah, yang ketiga yang paling best penyembuhan. Ya selain itu tadi ya, makan, kurang satu lagi, pola makan, pola tidur, sama pola pikir. Pola pikirnya itu harus masa bodoh, Kalau tiba-tiba ada sensasi muncul, ada sensasi tiba-tiba, aduh pusing, aduh apa atau gimana, sudah itu diabaikan saja selama kita sudah makan dengan baik, makan teratur, selama makanan-makanan kita sehat, itu sudah, itu abaikan saja. Karena apa? Karena kalau kita mikir itu, tiba-tiba ada sensasi ya, kita mikirin, nah itu sensasinya akan semakin besar dan semakin merambah kemana-mana. Nah itu, jadi pola makan, pola tidur, pola pikir, masa bodoh. Jadi kita harus mencintai diri kita sendiri. Terus jangan memikirkan masa depan, pikirkan apa yang ada di depan mata kita ya. Masa depan itu adalah biarkan menjadi urusan Allah gitu. Jadi pikirkan apa yang ada di depan mata kita. Nah, satu lagi yang paling best ini adalah untuk yang beragama Islam, coba dirutinkan sholat tahajud ya. Sholat tahajud ini adalah sholat sunnah, berarti ketika kita melaksanakan sholat tahajud, sholat wajib kita itu sudah tidak ada yang bolong-bolong gitu. Jadi sholat wajib juga pasti sudah tidak ada yang bolong-bolong. Setelah itu baru deh coba sholat tahajud, sholat tobat, mandi. Jadi rutinkan sholat tahajud teman-teman, minta kesembuhan sama Allah, curhat sama Allah ya kan. Kalau ada apa-apa curhat sama Allah, sakit bilang sama Allah, apapun itu bilang sama Allah. Rutinkan setiap hari untuk sholat tahajud, itu yang paling best di situ. Jadi Allah itu adalah tempat curhat terbaik, tempat untuk meminta kesembuhan terbaik. Dan ketika dini hari adalah waktu yang tepat untuk curhat, untuk kesembuhan, untuk menenangkan pikiran kayak gitu. Jadi memang ketika ditanya tipsnya apa, selain kalau dari pola hidup yang 3 yang itu tadi, pola makan, pola tidur, pola pikir, yang 3 itu tadi ya kan, sama yang satu yang paling best adalah sholat tahajud. Nah, dicoba untuk yang beragama Islam beneran ini. Urutannya ada sholat taubat, habis itu sholat tahajud, ada sholat hajat. Tapi kalau memang dari rangkaian itu masih berat, sholat tahajud dulu. Beneran ini gitu. Jadi dirutinkan itu teman-teman, nanti pikiran semakin plong. Jadi pikiran semakin plong, kita semakin pasrah sama Allah. Apapun yang terjadi dengan hidup kita, kita pasrah sama Allah. Karena yang bikin kita semakin
tekanan itu kan karena ketika ya Allah ini sakit kok gak sembuh-sembuh, ini kok sensasinya begini atau gini. Nah, tapi ketika kita sudah dekat dengan Allah, kita sudah 5 waktunya tidak ada yang bolong, sholat sunnahnya sudah dilakukan, kita sudah baca Al-Quran, kita sudah berbuat baik, lantas apa? Apa yang kita khawatirkan? Tidak ada. Nah, yang membuat GERD, yang membuat anxiety, terutama anxiety itu adalah kan pemikiran berlebihan, ketakutan kita. Nah, kalau kita sudah tidak ada yang ditakutkan, apa? Jadi ketika sensasi itu muncul, ya sudah, kamu mau apa gitu. Jadi langsung berkata pada diri sendiri, kamu mau apa? Gitu kan. Mau tiba-tiba sakit apa, tiba-tiba pingsan atau silakan gitu kan. Tiba-tiba mungkin ya apa? Ya semoga aja kita diberi umur yang panjang. Kan pasti ada pemikiran kayak itu, nanti kalau meninggal gimana? Ya sudah, terserah Allah, kita ini miliknya Allah gitu. Jadi gitu. Itu yang paling best adalah sholat tahajud. Coba dirutinkan. Selain ya enggak mungkin kan kita hanya ibadah aja, tapi tidak diiringi dengan usaha yang lain. Maksudnya yaitu tadi termasuk pola hidup. Nah itu, makan juga tetap harus teratur. Makan teratur, pola pikirnya seperti itu, dan pola tidur gitu. Kalau saya kebangun Kak, ya alhamdulillah, berarti Allah bangunkan kita untuk sholat tahajud, kita untuk zikir sama Allah, kita untuk curhat sama Allah. Nah itu nanti plong, semakin kita dekat sama Allah, kita semakin pasrah gitu, semakin pasrah akan hidup kita. Nah kalau kita sudah pasrah, itu sakit hilang sendiri, itu pikiran negatif udah ada. Jadi itu ya teman-teman, tips sembuh dari GERD anxiety. Saya ulangi lagi, pola makan sedikit-sedikit sering, ya kan? Terus pola tidur harus tidur lebih awal, dipaksakan untuk tidur lebih awal. Nanti kalau tiba-tiba kebangun malam, ya masya Allah, berarti Allah bangunkan untuk sholat tahajud gitu. Yang ketiga, pola pikir, sudah jangan terlalu mikirkan yang tidak perlu dipikirkan. Mikiran apa yang ada di depan mata kita, ya kan? Apa? Oh ini apa? Ada warna apa? Oh ini ada apa? Ini ada lubang, ini ada apa? Ada gambar apa? Itu yang kita pikirkan gitu. Yang keempat, yang paling best, sholat tahajud. Silakan mencoba dan silakan teman-teman buktikan sendiri. Dan masya Allah, alhamdulillah, saya sudah sembuh, saya sudah bisa minum kopi, masya Allah, alhamdulillah. Cuman sampai detik ini, sekalipun Allah sudah memberi kesembuhan, saya masih tetap rutin sholat tahajud, masih, karena saya tahu bahwa saya tidak bisa tanpa Allah, begitu. Ya, silakan buat teman-teman kalau ada pertanyaan silakan tulis di kolom komen. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat.